Maka bahaya sekali ketika kemudian diajarkan akidah tauhid dimulai dengan hadis ini untuk menyatakan akidah tauhid yang saya ajarkan inilah yang masuk surga, yang gak sama dengan kita ini semua masuk dalam neraka. Padahal itu adalah yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, yang sholat juga satu arah kiblat. Sungguh ini tidak sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakira yang Allah muliakan, hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Oman Lakprik, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh pada pendengar dimanapun saudara kami berada. Kita lanjutkan topik kajian ilmu tauhid pada pertemuan kali ini, berkenaan tentang tema yang selanjutnya, tapi masih di bawah pada judul yang selanjutnya, di bawah tema tentang masalah takfir yang ingin kami sampaikan, yaitu apa hal lain yang menjadikan sebahagian kelompok umat Islam ini menjadikan alasan mudah mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan kelompok lain yang di luar kelompok mereka. Ada yang disebut dengan pembahasan ini sering dibahas tentang masalah hadis iftiraqul ummah, hadis Nabi tentang perpecahan umat, bahwa ada firqah najiyah, ada kelompok yang selamat itu hanya satu, sedangkan ada 72 kelompok lain semuanya dalam neraka. Ini topik ini kawan-kawan mahasiswa mungkin sering mendengarkan dibahas tentang bahwa perpecahan umat mulai dari orang Yahudi, orang Nasrani dan umat Nabi itu terpecah. Orang Yahudi dan Nasrani terpecah dan umat Nabi terpecah juga. Yang semuanya nanti dalam neraka, umat itu kemudian hanya satu saja di dalam surga. Nah, ada beberapa versi hadis ini yang ingin kami sampaikan dan kita bacakan di sini, beberapa redaksi hadis ini. Yang pertama kita lihat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, mulai dari Imam Abu Daud, Tirmizi, begitu juga Al-Hakim, ya. Hadis dari kita lihat Anas bin Malik atau Abdullah bin Amr atau Muawiyah bin Abi Sufyan wa ghairihim radhiyallahu anhum wa bisiyaq muta'addidah minha, jadi dengan redaksi yang berbeda-beda, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud ala 71 firqah wa tafarraqat an-nasara ala 72 firqah wa tafarraqa ummati ala 73 firqah. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Ashabus Sunan ini, iftaraqat Yahud, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wataftariku ummati, dan umatku terpecah ala 73 firqah, kepada 73 golongan. Wa fi ba'dir riwayat, pada sebahagian riwayat ujung hadis ini adalah kulluha finnar illa wahidah, semuanya itu dalam neraka kecuali satu, yaitu semua dari umat Nabi yang terpecah itu semuanya dalam neraka, yaitu 72, berarti illa wahidah, cuma satu saja yang di dalam surga, ya. Wahia, siapa itu yang satu itu?
Dalam satu redaksi disebut dengan wahya al-jamaah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ujung hadis ini adalah sintan wa sab'una finnar, 72 berada dalam neraka, wa wahidah fil jannah, dan satu saja di dalam syurga, wahya jamaah. Dalam redaksi yang lain, man hiya ya Rasulullah, ditanyakan oleh sahabat, siapa yang satu itu yang selamat ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi adalah yang ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti aku dan sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ujung redaksi yang berbeda-beda. Cuma kesimpulan hadis ini di awal kita lihat, ketika kita mendengar Nabi mengatakan dalam Ashabus Sunnah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan ini, bahwa Yahudi terpecah dulu menjadi 71, kemudian orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, ya. Yang 72 itu dari golongan umat Nabi finnar, dalam riwayat ini, ya, dalam neraka satu aja di dalam surga. Yang satu kata Nabi adalah dalam satu riwayat jamaah, yang satu ini, satu lagi ada juga riwayat yang lain yang mengatakan adalah bahwa yang sesuai dengan Nabi dan sahabat beliau itulah yang dalam surga. Nah, ada apa gerangan dengan riwayat hadis ini? Banyak kadang ya kawan-kawan ikut kajian keislaman, dimulai kajian tentang tauhid dengan hadis ini, untuk mengatakan bahwa ini kita, kelompok kita inilah yang satu yang disebutkan oleh Nabi tadi, sedangkan yang lain yang bukan kelompok kita itulah yang 72. Ya, ada apa gerangan hadis ini? Saya sampaikan lagi bahwa ada kajian-kajian ketika ustadz-ustadz tertentu mengajarkan ilmu tauhid, yang pertama masuk pengajarannya hadis ini dulu, untuk menyatakan bahwa yang najiyah, yang selamat dalam hadis ini, kata Nabi, inilah kita, ya. Yang berbeda dengan kita itu masuk dalam 72 itu. Maka yang pertama sekali tertangkap sama orang yang baru belajar adalah kita dalam surga, yang lain semua dalam neraka. Jadi yang berbeda dengan kita, ya sudah, berarti dia dalam neraka. Begitu mudah, ya, akhirnya, ya, mengeluarkan orang yang berbeda pendapat dengan kelompok ustadz ini atau kelompok yang sedang belajar ini, nah itu bisa jadi dalam neraka itu. Ini yang ingin jelaskan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Para ulama Azhar, termasuk ini yang saya sampaikan ini adalah langsung daripada guru saya, kitab ini saya belajar, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar rahimahullah ta'ala, yang beliau meninggal pada saat beliau sedang membimbing saya, ya, pada ketika saya sedang S2 di Al-Azhar, dan ini masuk diktat kuliah kami. Beliau menjelaskan, dan juga bukan beliau saja, ada ulama-ulama lain, ya, secara umum menjelaskan duduk perkara hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini itu tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kedua, kita lihat ini termasuk adalah yang disampaikan oleh guru saya. Kalau hadis ini menyampaikan menjelaskan kepada kita perpecahan, menunjukkan pada sesuatu yang tidak bagus, kan? Terpecah. Orang Yahudi terpecah jadi 71, kemudian orang Nasrani terpecah jadi 72. Artinya bahwa semakin kesini makin banyak perpecahannya. Kemudian umat Nabi terpecah jadi 73. Ini hadis bicara tentang perpecahan, kan, ya. Lalu kalau kita lihat dari sini, mana lebih baik umat Nabi dengan Yahudi dan Nasrani? Yang paling banyak pecahnya apa itu? Yang mana? Yahudi, yang paling sedikit. Kemudian Nasrani. Kemudian yang ketiga umat Nabi, pecahnya berapa? 73. Kalau ini perpecahan itu tidak baik, menunjukkan apa ini? Umat Nabi lebih tidak baik daripada orang Yahudi.
Bagaimana bisa? Sedangkan umat Nabi adalah khairu ummatin ukhrijat linnas kan? Sebaik-baik umat bagi manusia kan? Oleh sebab itulah maka para ulama membahas apakah kita dengan hadis ini lalu mengambil hadis ini untuk menyatakan kelompok kita yang masuk syurga, kelompok lain masuk dalam neraka, walaupun dia satu kiblat dengan kita, walaupun dia sama-sama sholat dengan kita, satu arah kiblat. Sedangkan kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa annani la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah, bahwa aku tidak mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblah, daripada yang satu kiblat. Sesat iya, tapi masalah mengkafirkan lain cerita, itu luar biasa masalah mengkafirkan. Tapi mengatakan itu melenceng, itu sesat, itu tidak benar, oke. Tapi mengkafirkan orang lain, mengatakan Anda dalam neraka, kami dalam syurga, dengan memakai hadis ini, sungguh itu tidak bijak dalam memahami hadis ini, ya. Maka dari sini pertama adalah disebutkan oleh guru kami di sini. Yang pertama bahwa ketika Nabi menyatakan jumlah-jumlah firqah-firqah yang 71, 72, 73 dalam hadis ini, kalau memang hadis ini mau diambil dan diamalkan, dijadikan sebagai sandaran, bahwa jumlah tersebut tidaklah dimaksudkan sebagaimana adanya, bahwa 71, 73 ya. Kalau begitu kita hitung sekarang berapa jumlah umat Nabi yang terpecah ini. Umat-umat Islam ini yang terpecah ada berapa? Ada 73 enggak? Kata guru kami di sini bahwa begitu juga sebagian ulama Azhar yang lain dalam menjelaskan hadis ini, bahwa jumlah itu enggak dimaksudkan sebagaimana letterletnya, tetapi adalah untuk menunjukkan banyak perpecahan. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran juga kita dapatkan penyebutan angka, tapi angka itu bukanlah dimaksud sebagaimana angka itu sendiri, tapi menunjukkan kepada banyak kadang atau makna yang lain. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau beristighfar kepada mereka atau engkau tidak beristighfar kepada mereka, kalau engkau beristighfar kepada mereka 70 marrah, 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik itu. Jadi 70 marrah, kalau Allah mengatakan kalaupun engkau beristighfar 70 kali kepada mereka, Allah tidak akan mengampuni. Kalau Nabi beristighfar 71 kali, gimana? Diampuni? Maksud 70 di sini adalah apa? Dulu je tak istighfar, enggak akan diampuni. Sebanyak mungkin engkau beristighfar, enggak akan diampuni. Ya. Jadi jumlah atau angka yang disebut Nabi itu bukanlah menunjukkan bahwa itu pastinya adalah melihat kepada mengklasifikasikan umat Nabi kepada angka tersebut, enggak, tapi menunjukkan kepada jumlah yang banyak itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud oleh Nabi dengan dalam hadis ini dengan umat. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Bagaimana umat yang dimaksud oleh Nabi? Kita lihat dalam hadis ini, pertama Nabi katakan orang Yahudi terpecah 71, Nasrani menjadi 72. Bukan muslimin yang Nabi bilang, tapi umatku. Bukan Nabi bilang wal muslimun, orang-orang muslim terpecah 73. Enggak, tapi kata Nabi apa? Ummati, umatku terpecah menjadi 73. 72 sesat dalam neraka, sedangkan 71 yang satu itu adalah di dalam syurga. Nah, maka umat dimaksud oleh Nabi ini apa? Nah, sebahagian orang mengatakan ataupun mengajarkan dengan mudah bahwa berarti ummati di sini adalah kelompok yang satu ini, ya, yang masuk ke dalam syurga. Berarti yang satu yang mana? Inilah kita nih, yang satu itu. Ya. Padahal beliau yang satu ini dalam kelompok ini berada di kalangan umat Islam yang lain yang beda pendapat dengan kelompok ini.
Bayangkan berapa kelompok umat Islam itu harus dikafirkan, dianggapnya dalam neraka menungkan apa? Yang satunya ke kamu, ya. Sedangkan beliau itu adalah mesyiara dengan kelompok muslim yang lain. Padahal Nabi enggak mengatakan muslimin. Nabi katakan apa? Ummati, umatku. Nah, maka di sini inna tafsir ummah fi qawlihi ummati bi anna al ummah islamiyah laisa minal yakin fi syai' fi ummatir rasul hiya ummatud da'wah fil maqamil awal wa la yuradu bi ummatul ijabah illa bi qara'in. Nah, kalau memaknai umat ini dengan makna adalah umat Islamiyah, umat Islam, ini tidak bisa langsung bisa dimaknakan umat Islam seperti itu. Karena pembahasan masalah umat, kata para ulama, ada dua macam umat. Yang pertama adalah ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu apa? Ummatul dakwah adalah orang-orang yang menjadi target dakwah seorang nabi. Ya, menjadi target dakwah seorang nabi. Seperti misalkan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh diutus untuk kaum beliau, ya. Nabi Lut diutus untuk kaum beliau. Nabi Musa diutus untuk kaum beliau, ya. Di dalam sebuah kaum, ya, ada yang menerima dakwah, ada yang enggak menerima dakwah. Tetapi terima tidak terima, tapi itu adalah kaum Nabi itu, ya. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Untuk umat mulai beliau diutus sampai hari kiamat, itu umat Nabi Muhammad, ya. Umat Nabi Muhammad semua itu. Umat apa? Sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari ini, itu semua umat Nabi. Enggak bisa kita bilang bahwa di Indonesia yang sudah beriman itu umat Nabi, yang belum beriman berarti itu bukan umat Nabi. Sampai hari kiamat itu semua adalah umat Nabi, siapa saja yang lahir. Tapi ummatud dakwah, umat yang menjadi target dakwah Nabi. Maka seorang Nabi diutus, Nabi Muhammad, untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Maka ada umat yang mau terima dakwah Nabi, ada di kalangan umat Nabi yang enggak mau terima dakwah beliau, ya kan? Sebagaimana juga umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Contoh misalkan dalam ayat wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada Ad diutus kepada mereka adalah akhahum huda, saudara mereka bernama Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan Hud berkata bahwa wahai kaumku, menyembahlah Allah, sembahlah Allah, dan tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Nabi Hud diutus untuk kaum beliau. Apakah semua kaum Nabi Hud iman kepada beliau? Enggak. Sebahagian beriman, banyak yang enggak mau beriman. Umat Nabi Muhammad sekarang ada yang mau beriman dengan beliau, ada yang enggak mau beriman. Ada yang mau masuk Islam, ada yang masih belum masuk Islam. Jadi umat Nabi ketika disampaikan umat itu ada dua. Umat dakwah yang menjadi target dakwah walau belum menerima dakwah Nabi, dan ada lagi namanya ummah istijabah atau ummah ijabah. Umat yang telah menerima dakwah. Maka umat Nabi sejak Nabi lahir, Nabi diutus sampai hari ini, umat Nabi itu ada dua. Yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad itu disebut umat ijabah, disebut dengan umat Islam. Nah, berarti umat Islam itu adalah umat yang telah menerima dakwah Nabi, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah. Sedangkan di sana ada yang masih belum mau beriman, tapi itu umat Nabi. Artinya menjadi target dakwah yang kita mendakwahkan mereka terus, mendakwahkan sejarah, mendakwahkan risalah Nabi Muhammad. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, ada dua istilah, umat dakwah, umat ijabah. Nah, lalu di sini kita lihat di dalam Al-Quran Allah memakai kata-kata umat bukan untuk orang yang sudah beriman saja, tapi dipakai juga untuk yang tidak beriman. Ini dalilnya daripada Al-Quran, disebutkan oleh guru kita ini. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh
فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami secara turut-menurut, secara terus-menerus, ya. Kullama jaa ummah, setiap datang pada umat tersebut rasulnya, kadzabu, mereka mendustakan. Fa'atba'na ba'dahum ba'da, maka kami ikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Ayat ini Allah katakan, Allah mengutus rasul kepada suatu umat tatra, secara terus menerus. Meninggal yang satu, diutus lagi yang lain, terus menerus. Tetapi umat ini kadzabu, tapi umat ini mendustakan. Jadi umat yang dimaksud ketika Nabi memakai kata-kata umat dalam hadis itu, nggak bisa langsung dikatakan umat yang sudah beriman, tapi dipakai kata-kata umat juga untuk mereka yang tidak beriman, dipakai juga kata umat. Maka dengan demikian terbuka pemahaman kepada kita bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa umatku terpecah 73, bek nemita yang 70 lainnya dalam umat yang kau beriman. Jangan cari angka 73 itu dari umat yang sudah beriman. Cari juga pada umat yang belum beriman, itu umat Nabi juga, walaupun belum beriman. Nah, kalau begini kita pahami, kalau Nabi mengatakan bahwa umatku terpecah 73, pantas enggak? Lebih banyak umat Nabi yang terpecah, pantas enggak? Daripada umat yang dulu. Pantas enggak? Masuk akal dan logis, bisa diterima oleh hati enggak? Bahwa umat Nabi itu bukanlah umat yang kata mengislamnya tamita 70 he. Tapi mana juga umat Nabi yang semuanya setelah Nabi diutus itu semua umat Nabi. Maka kalau begitu urang buddha umat Nabi, ya. Tapi umat dakwah tadi, umat yang jadi target dakwah, yang semua mereka itu adalah target risalah Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak di kalangan umat-umat Nabi yang lain, karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Karena sedangkan Nabi-Nabi dulu diutus untuk kaumnya saja. Jadi kalau umat Nabi banyak terpecah, logislah, nggak ada masalah, nggak jadi negatif. Kenapa? Umat Nabi banyak sekali, nak Kristen, nak Ortodok, nak Pupedumnya. Nyamandup sebenarnya umat dakwah risalah Nabi Muhammad. Cuma ada satu yang sudah menerima risalah beliau. Siapa? Umat Islam. Ya. Jadi kalau kita maknakan kemudian adalah umat Islam yang satu ini, ya, yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fil jannah, inilah mereka dalam syurga. Maka kita pun yang satu kiblat, satu ukhuwah semua, tidak saling mengkafirkan. Yang mengucapkan satu kalimah syahadah, satu solat, satu arah kiblat. Walaupun kita beda pendapat masalah kunut tidak kunut, masalah sifat Allah, tapi kita semua adalah satu. Kita tidak mudah mengkafirkan saudara kita. Maka bahaya sekali ketika kemudian diajarkan akidah tauhid, dimulai dengan hadis ini untuk menyatakan akidah tauhid yang saya ajarkan inilah yang masuk syurga, yang nggak sama dengan kita ini semua masuk dalam neraka. Padahal itu adalah yang mengucapkan dua kalimat syahadah, yang sholat juga satu arah kiblat. Sungguh ini tidak sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sehingga dari penjelasan hadis ini yang dimaknakan bahwa kelompok yang selamat kelompok kita saja, sedangkan yang lain tidak, akhirnya ukhuwah pun tidak terwujud. Kenapa? Yang najiahnya, yang kelompok 72-nya, kita kelompok yang satu. Yang satu aliran dengan ustadz itu saja kelompok yang satu. Padahal yang lain semua itu. Ya. Maka ketika kita pahami bahwa umat Nabi yang beliau sampaikan adalah umat dakwah,
Banyak terpecah karena memang umat Nabi banyak, berbagai macam sampai hari kiamat, dengan agamanya, pemikiran yang banyak. Itu Kristen ada, Yahudi ada, Buddha ada, Hindu ada, Shinto ada, itu semua itu umat dakwah, target dakwah Nabi. Ada yang sudah terima, ada yang tidak terima dakwah Nabi. Nah, berarti pantaslah memang lebih banyak umat Nabi yang pecah. Pecahnya kenapa? Pecah dimaksud berbeda-beda, kelompoknya banyak. Dengan demikian, itu iyalah. Berbeda dengan tadi kan, ketika saya tanya mana lebih baik orang Yahudi dengan umat Nabi tadi, lebih ke dakwahnya ditanya lebih pecah. Ketika kita pahami dan kami jelaskan ini, iya logis, pantas. Umat Nabi itu memang umat yang banyak, cuma banyaknya itu banyak nggak mau terima dakwah Nabi. Makanya mereka semua yang 72 ini lebih banyaknya dalam neraka, sedangkan satu dalam surga. Siapa yang satu itu? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, umat Islam. Jadi kalau begitu umat Islam itu sudah pasti masuk dalam surga, Ustaz. Walaupun mereka berbuat salah, bisa saja dia masuk dalam neraka, tapi ujungnya dalam surga. Kan begitu? Ya misalkan ada kelompok tertentu mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian tetapi mereka ada melenceng dari sisi pemahaman dia tentang Allah, pemahaman dia tentang agama, sehingga kita katakan itu sesat loh. Orang itu sesat, orang Syiah itu sesat misalkan. Oke, kalau begitu sesat, tapi kita nggak mengkafirkan mereka. Sesat itu gara-gara sesat mereka masuk misalkan ke dalam neraka, tapi nggak khalidina fiha. Yang khalidina fiha yang mana? Yang nggak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Karena Nabi banyak dalam hadis Nabi sampaikan bahwa yadkhulul minan nar, akan keluar dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada sedikit saja daripada iman, 2 kalimat syahadah, dia pernah beriman kepada Allah, dia akan keluar di dalam neraka itu, masuk ke dalam surga. Nah, jadi ujung-ujungnya juga dengan demikian ahli bid'ah bisa saja masuk dalam neraka, tapi masuk bukan khalidina fiha seperti orang kafir. Kalau orang kafir yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, itu masuk khalidina fiha. Tapi orang-orang yang sesat, orang-orang berbuat bid'ah misalkan, maka dia akan masuk juga, tapi ujungnya nantinya setelah dosanya terhapus dalam neraka itu masuk ke dalam surga. Nah, dengan pemahaman seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan oleh guru kami di sini dan juga ulama Azhar secara umum, dan juga Syekh Said Ramadan Al-Buti, kami hadir dalam majlis beliau ketika beliau menjelaskan pemahaman akidah ini yang bisa menyatukan umat, yang bisa merekatkan ukhuwah sesama umat. Nah, dengan demikian pemahaman ini lebih layak untuk disampaikan. Ya. Kemudian kita lihat wa faidatul hadis qa'imatan sawa'un qulna inna ummat ijabah aw ummat da'wah, wa hadhil faidah ya tahzir min iftiraq wa dhammu. Jadi hadis ini walau bagaimanapun juga memberikan faedah kepada kita supaya kita umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad, untuk tidak berpecah belah. Itu tetap inna hamlul ummah ala ummati da'wah biba'id li'annal hadis wa kemudian aqul innal hadis lam yakul wa yaftariqul muslimun kama qalat iftaraqat yahud wa tafarraqat an-nasara. Maka hadis itu perlu dicatat. Nabi tidak mengatakan berpecahnya al-muslimun sebagaimana Nabi mengatakan berpecahnya Yahudi dan Nasrani, tapi Nabi mengatakan berpecahnya umatku. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa Anda mencari 72 golongan dari dalam umat Islam, karena Nabi enggak mengatakan perpecahan umat Islam, bukan muslimin yang terpecah, tapi ummati. Dan kata-kata umat dipakai juga dalam Al-Quran untuk menyatakan umat suatu nabi yang beriman dan yang tidak beriman. Maka kita maknakan umat Nabi adalah saat ini baik yang beriman atau tidak beriman. Umat yang tidak beriman disebut dengan umat dakwah.
Umat yang sudah mengikuti Nabi dan beriman disebut dengan ummah ijabah. Nah, jelas ya. Nah, kemudian kita lihat wal maksud bil firqah al wahidah an najiyah hiya ad-dinul wahid alladhi wal Islam fa hadha sahih la raiba fihi. Maka yang maksud dengan al-firqah wahidah, kelompok yang satu yang dia itu selamat, kata Nabi, itu adalah hiyad dinul wahid, yaitu kelompok yang berada dalam agama yang satu, yaitu agama Islam. Nah, ini dia. Jadi kelompok yang selamat, kata Nabi, satu, itu kelompok mana? Bukan kelompok sekte pengikut tengku, ustadz atau syekh bulan, tapi adalah kelompok umat Islam yang satu, yang mengikuti agama yang satu. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat termasuk daripada khasirin, orang-orang yang merugi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana juga Allah berfirman, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu. Jadi agama yang satu, agama yang satu itu apa? Agama Islam. Ya, jadi yang selamat, yang najiyah daripada hadis 73 itu, 73 golongan adalah yaitu umat Nabi yaitu umat Nabi yang telah menerima agama Islam. Walaupun ada beda pendapat di kalangan mereka, tapi itu adalah insyaallah yurja salamatuhum, bisa diharapkan keselamatan mereka yang ujungnya juga nanti akan masuk dalam syurga. Walau dia berbuat salah, dia akan masuk ke dalam neraka, tapi ujungnya ke dalam syurga. Karena kan ada juga orang muslim yang mereka membunuh, nauzubillah, mereka berzina, mereka mengambil harta orang lain. Apakah jaminan masuk surga? Kalau imannya baik benar, ya transit dulu dalam neraka, nanti masuk dalam ke sana. Begitu juga umat yang mereka telah beriman, pemahamannya masih melenceng, maka bisa saja masuk dulu dalam neraka, nanti dia masuk ke dalam surga. Maka sangat tidak elok sekali ketika kita ajarkan akidah kepada anak-anak kita hari ini, langsung kita katakan yang najiyah inilah kita, yang lain enggak. Padahal yang lain itu siapa? Di kalangan umat yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah dan sholat bersama dengan kita. Nah, jadi kalau demikian kita lihat wal murad qauluhu kulluha finnar illa wahidah la yakni kufrul baqil firaq innama hamlunal ummah ala ummatil ijabah wa dukhulul mu'minar la yakunu ala wajhil khulud abadi. Jadi semuanya dalam neraka kecuali satu, bukan bermakna bahwa kelompok ada bahwa yang lain itu adalah berada dalam kekufuran kalau kita memaknakan umat itu dengan ummah ijabah. Ummah ijabah yaitu umat yang telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak kekal, nanti dia akan masuk ke dalam surga. Begitu disampaikan di sini. Wal firaq al islamiyah tashtariku fi usuluddin wa tatawahhad aqidatuha fi jauharil iman. Maka firqah-firqah Islam yang hari ini kalau kita hitung jumlahnya semakin banyak tentu ya. Banyak, semakin tahun, semakin masa, semakin berganti abad ke abad, jumlah akan semakin banyak tentu ya. Tetapi tashtariku fi usuluddin, tapi mereka banyak hal yang kadang sama dalam masalah usuluddin, wa tatawahhad aqidatuha, dan akidahnya bersatu fi jauharil iman, dalam masalah hal-hal yang paling basic tentang masalah iman ya. Jadi dicari persamaan, kadang lebih banyak persamaan daripada perbedaan, walaupun di antara sekte-sekte Islam. Jadi tidaklah mudah kemudian untuk mengkafirkan mereka itu ya.
Wa idza kana al-maqsud firqah muayyanah dakhil firaq al-muslimin yajib taslim bi kulli ara'iha fa hadha mahallun nadhar li'annahu la ismata ba'da al-anbiya wa kullu insanin yu'khad minhu wa yuraddu alayhi illa sahibur rawdah asy-syarifah wal midan as-sahih antaridul masail masailah mas'alatan ila kitabillah wa sunnati rasulih. Nah, jadi dengan demikian kalaulah misalkan dimaksudkan dengan firqah muayyanah, satu firqah saja, satu kelompok saja yang selamat di kalangan umat Islam, kalau dimaksudkan demikian, maka ini tidak bisa diterima begitu saja. Kenapa? Karena la ismata ba'dal anbiya. Karena tidak ada yang maksum setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang maksum setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada seorang bilang bahwa ini yang pengikut Ustaz Fulan atau Syekh Fulan atau Tengku Fulan, inilah yang selamat dalam hadis 73 itu. Siapa yang menjamin dia maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Siapa yang menjamin dia maksum? Ya. La ismata wa kullu insan. Jadi kalau demikian bagaimana juga wal mizanu sahih, maka standar yang benar adalah antaridul masail masalah ila kitabillah wa sunnati rasulih. Maka yang benar adalah semua firqah-firqah dalam umat Islam yang beda-beda pendapat, semuanya adalah yuk kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disinilah kita saling buka-bukaan, artinya saling kita berhujah satu sama lain, mengatakan bahwa ini pemahaman yang benar, ini pemahaman yang benar. Kalau ada ahlu bid'ah, sampaikan bid'ah mereka itu apa. Kalian orang muslimin, betul, tapi kalian bid'ah loh. Bid'ahnya apa? Ini sesuai dengan standar keilmuan. Begitu juga harus ada diskusi, harus ada saling mendengar pendapat yang lain. Kenapa kalian menuduh kami bid'ah? Oh, karena ini. Menurut kami ini bukan bid'ah. Menurut kami adalah sampaikan. Ya, sesuai ada sunnah, ada Al-Quran yang menjadi standar kita bersama. Jangan asal kita menuduh orang lain, kalian ini bid'ah, kalian enggak masuk dalam sekte yang satu, tapi kalian adalah yang 72. Tanpa kita mau saling untuk berbagi ilmu, saling menasihati satu sama lain. Itulah memang ad-dinun nasihah. Kata Nabi bahwa agama ini yang sudah kita imani bersama ini adalah menjadi nasihat satu sama lain, mengajak kepada kebaikan, tidak ingin menghakimi saudara kita yang seiman dengan kekafiran kepada mereka gara-gara mereka beda pendapat dengan kita. Nah, ini adalah mizan as-sahih sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita. Dan juga bermakna dari hal ini perlu kami sampaikan, ketika dipahami seperti ini bukan bermakna bahwa kalau begitu Ustaz, mereka yang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat itu enggak usah kita dakwahkan lagi ya, enggak usah kita perbaiki lagi. Kenapa? Ya mereka kan juga ahlul Islam. Selama ada kesesatan, selama ada penyimpangan, wajib untuk kita membenarkan dengan cara-cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tugas kita bersama, tapi ukhuwah keislaman kita tetap terjaga. Itulah makna ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah kelompokiyah. Jadi ada orang membuat ukhuwahnya ukhuwah kelompokiyah. Jadi ukhuwah baiknya dengan kelompok, di luar kelompoknya enggak baik. Kita bilang apa itu? Ukhuwah Islamiyah, semua orang Islam kita berukhuwah. Tapi kalau Anda berukhuwah hanya dengan kelompok Anda saja, itu bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah kelompokiyah. Atau kita namakan Islam hanya ada dalam kelompok saudara, sedangkan yang lain kafir, makanya Anda tidak berukhuwah. Ukhuwah Islamiyah itu yang semua orang Islam, berarti saya berukhuwah dengan dia. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan ini sedikit memberi pemahaman yang baik kepada kita dalam kita merajut ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah kelompokiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.